Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan hutang piutang sampai batas waktu tertentu, catatlah olehmu, bukukan. Jadi ini ayat tentang akuntansi. Kalau ada orang bertanya, adakah akuntansi dalam Quran? Ada, ini dia. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Azkiyah Sumatera Barat, Pak Datuk Bapak Dr. Andes Haji Muhardanus MH Datuk Sampono Kayo. Ya. Ya. Ya, beliau saya satu masjid 1 jam. Beliau ketua masjid pula. Jadi saya jamaah beliau. Dan yang terhormat seluruh pengurus yayasan, ada Ustadz Akmal Safar, UAS. Ustadz Akmal Safar itu UAS juga nih. Kalau UAS sekarang sedang dilarang ke Payakumbuh. Ini UAS ini Payakumbuh juga? Oh, Payakumbuh ya. Adiknya Uis ya. Kalau Uis Ustadz Irsyad Safar. Nah, ya. Bagian apa? Bagian SDM ya, pembinaan SDM. Dan Ustadz Romi, Ustadz John Bahrian. Dan maaf, ini ada Pak Bupati Tanah, Bupati Agam, Bapak Insinyur Rinda Farhan ya. Dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang jelas kaum muslimin, kaum muslimat, seluruh karyawan, seluruh sivitas akademika Yayasan Azkiyah Sumatera Barat, termasuk kabarnya yang dari Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi dan Payakumbuh yang online ya. Sekarang sudah zamannya online. Pinjaman juga ada pinjaman online. Nah, pinjol. Ya. Jadi dosen dengan mahasiswa bisa tidak bertemu, kuliahnya online. Ya. Nikah pun boleh nikah online. Besok khutbah online. Sholat pun online. Baik. Saya menambahkan apa yang disebutkan oleh Pak Datuk tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan
untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya jalan ke surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua ini berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengingat-ingat, memahami pelajaran, memahami ayat Allah dan hadis Rasulnya. Maka ini adalah jalan menuju surga. Dan bapak ibu bekerja di Askia sawah ladang kita, ya, di Askia kita bekerja, di Askia kita bisa hidup. Nah, sekarang orang susah cari kerja, kita sudah bisa kerja di Askia, maka kita bekerja baik-baik. Majunya Askia juga majunya kita semua. Kemudian sebelum itu saya mau jelaskan, sebelum masuk kepada hutang piutang ya. Ada kata Riyadh. Riyadh itu apa artinya? Ibu kota Saudi Arabia apa? Riyadh. Riyadh itu artinya taman, kebun. Ya. Taman atau kebun. Kalau Riyadul Jannah, taman surga, kebun surga. Ya. Salah satu doa kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan apa doanya? Ini Ustaz bahasa Arab. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surgamu, jangan jadikan kuburannya sebagai lubang nerakamu. Riyadh ya. Ada kitab Riyadus Shalihin an kalam sayyidil fi kalam sayyidil mursalin ya. Kitab Riyadus Shalihin disusun oleh Imam Nawawi. Ada hadis Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu liwat kebun surga, berhentilah kamu, duduk sana sebentar. Ya, memangnya ada kebun surga di dunia ini ya Rasulullah? Ada. Jadi kalau kamu di dunia bertemu dengan kebun surga, duduklah di sana, nikmati kebun surga itu. Memang ada kebun surga di dunia. Ada. Apa itu ya Rasulullah? Majalisul zikri, majelis zikir, majelis ilmu adalah Riyadul Jannah. Jadi majelis ilmu ini, tempat kita bertemu ini di rumah Allah, adalah taman surga yang ada di dunia. Ya, maka duduklah kamu, nikmati taman surga di dunia ini. Ya, tapi memang kalau untuk masuk ke taman surga ini banyak setannya. Ya, ada yang main HP. Khutbah itu main HP nggak boleh. Ya, kata Nabi, siapa yang khutbah main batu, dulu batu mainnya, sekarang HP. Main krekel ya. Fala Jum'atalah, nggak ada Jumatnya itu. Ya, karena mendengarkan khutbah itu wajib. Ya. Jadi, tapi kalau saya dulu kalau ceramah ke daerah, pengurus masjid sudah payah memanggil-manggil, bapak-bapak, ibu-ibu, datanglah kamu saji. Ustadznya lah tibo dari Padang. Rupanya yang tibo yang datang saja, yang dah tibo tidak datang. Tapi di Lapau itu orang main domino, minum teh talu, nonton TV, ramai. Ya. Jadi kalau untuk ke taman surga ini payah memanggil-manggilnya Pak ya. Tapi kalau ada organ tunggal, 17 Agustus pemuda mengadakan organ tunggal, penyanyinya seksi. Makin malam makin dibuka bajunya satu persatu. Tidak dipanggil-panggil. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihatlah organ tunggal. Tidak ada itu. Tidak ada yang tidak dipanggil, datang semua. Sampai pagi jam 4 joget-joget semua. Ya, itu namanya majlis lahwi, majlis yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hanya saya ingin menjelaskan Riyadul Jannah. Apa Riyadul Jannah? Baik.
kaji kita tentang hutang piutang. Manusia ini makhluk sosial, zon politikon. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita perlu bantuan orang lain. Kerja yang paling ringan saja, tertawa. Tertawa itu perlu ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, gilo. Ya. Nah, lalu kadang-kadang kita perlu bantuan orang, bantuan uang. Nah, hutang piutang ini dalam istilah agama namanya al-qard. Ya, al-qardu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau kasih pinjam kepada Allah, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi al-qard. Kenapa kok Allah perlu pinjaman? Padahal Allah itu maha kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Tetapi kenapa Allah bilang, siapa yang mau kasih pinjam saya? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Akan saya balas dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi bukan kasih pinjam sama Allah, Allah maha kaya. Maksudnya memberi bantuan kepada orang yang susah, ya, termasuk bersedekah, berinfak, ya, itu adalah seolah-olah memberi pinjaman kepada Allah, ya. Bersedekah pahalanya 10 kali lipat, tapi kalau memberi pinjaman 18 kali lipat. Lalu Nabi bertanya, ya, ini dalam hadis dikatakan ketika Nabi Isra Mi'raj tertulis di surga bahwa pahala bersedekah 10 kali lipat, pahala memberi pinjaman 18 kali. Kenapa lebih besar pahala memberikan pinjaman? Karena kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ya, istrinya melahirkan, dioperasi, biaya operasi 8 juta. Lalu dia tak punya uang, pinjam sama Pak Haji. Pak Haji melepaskan kesulitan orang. Siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Ya. Jadi itu. Tapi kalau yang dipinjam itu barang, pinjam cangkul. Saya pinjam cangkul dengan Pak Datuk karena tetangga mau membersihkan halaman. Itu bukan qard namanya. Namanya al-ariyah. Ya, kalau meminjam barang, pinjam cangkul, cangkul itu juga dipulangkan, dikembalikan. Ya. Pinjam sendok, pinjam kuali. Ya. Pinjam piring. Pinjam piring, piringnya lagi, piring itu juga dikembalikan. Itu bukan al-qard namanya. Al-ariyah. Ya. Kalau pinjam uang 1 juta dikembalikan 1 juta, apa uang itu juga? Tidak, uang yang lain, ya. Kita pinjam 1 juta 1 bulan. Nanti 1 bulan kita bayar. Apa uang yang dulu kita terima itu? Tidak. Uang yang lain, ya, cuma nilainya 1 juta. Jadi beda antara al-qard, pinjam meminjam uang yang kita berjanji akan mengembalikannya seperti yang dipinjamkan itu sendiri, ya. Jadi itu pinjam meminjam atau berhutang piutang ini beda dengan pinjam meminjam barang tadi, ya. Yang kita bicarakan ini pinjam meminjam uang. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan, siapa yang melepaskan kesulitan orang muslim di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara mu'siran
yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan beri kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib umat Islam, maka Allah akan menutup pula aibnya. Wallahu fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang selama seseorang itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, kita harus suka menolong saudara kita, terutama memberikan pinjaman. Ya, baik, itu motivasi untuk memberikan pinjaman. Kalau ada orang butuh uang, kita dilebihkan oleh Allah rezeki kita, maka kita beri pinjaman, itu dapat pahala, termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Tetapi apa etikanya? Ya, pertama pinjam, kalau bisa tidak meminjam, jangan meminjam. Ya, karena ada pula orang yang hobinya berutang. Ya, tinggal di Balimbiang berutang cok lapau. Pindah ke Aitawa berutang cok lapau. Ya, kerjanya menciptakan hutang saja. Ya, karena hutang ini kalau tidak selesai di dunia, dia akan diselesaikan di akhirat. Kalau di akhirat nanti bayarnya bukan dengan uang, tapi dengan pahala. Ya, bayarnya dengan pahala. Yang pertama, hutang piutang itu harus dicatat. Tadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu melakukan hutang piutang sampai batas waktu tertentu, maka catatlah. Bagaimana cara mencatatnya? Apakah pakai neraca rubi laba, pakai jurnal, pakai debit kredit, pakai aktiva pasifa, terserah Anda. Ya, yang penting dicatat. Ya, kenapa dicatat? Karena sebagai bukti, siapa tahu nanti dia meninggal dunia, maka ada buktinya. Biasanya apa? Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Ya, utiya bi janazatin ila Rasulillah liyusalliya 'alaiha. Dibawa jenazah ke hadapan Nabi untuk disolatkan. Nabi tanya dulu, hal alaihi dainun? Apakah dia punya hutang? Qalu na'am, iya punya hutang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Kalian saja salatkan, saya tak mau. Jadi Nabi tidak mau menyolatkan orang yang meninggal tapi masih punya hutang. Lalu pada kesempatan lain dibawa pula jenazah mau disolatkan. Nabi juga tanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Qalu na'am, iya punya hutang ya Rasulullah. Sallu ala sahibikum, kalian saja solatkan, saya nak mau. Lalu seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, alayya dainuhu, saya yang bayar hutangnya, jangan takut ya Rasul, saya yang bayar semua. Baru Nabi mau menyolatkannya. Jadi kalau bisa sebelum meninggal hutang selesai. Ya, jangan mati bawa hutang. Ya. Jangan mati bawa hutang. Kalau ada orang meninggal dunia, datang jenazah dibawa ke masjid, ditanya enggak apakah dia punya hutang? Nah, tidak ya. Nabi yang bertanya. Kita bukan Nabi. Cuma ahli warisnya bilang, kalau almarhum almarhumah bautang, kok piti nan babilang, kok bareh nan bagantang, kok ameh nan babatang, silakan berhubungan dengan ahli waris.
Tahu-tahu datang orang mengaku dia dulu berhutang 50 juta. Mana buktinya? Tidak ada. Makanya perlu dicatat. Jadi ya bagi kita yang masih hidup ini ya, saya sering bilang catat utang itu. Kasih tahu sama anak. Nak, kau utang apa? Utang ama. Ke si A, si B, si C, ke koperasi KJKS di Askia. Ya. ke bank. Kok nyampang ama meninggal, alun tawayir, bayar yang di kok catatannya. Ya. Jadi ada catatannya. Jadi perlu dicatat. Kemudian ya, rukun. Rukun hutang berhutang itu pertama al-mukrid. Mukrid itu orang yang meminjamkan, yang memberi piutang, ya. Kedua al-muqtarid. Muqtarid itu orang menerima pinjaman, ya. Kemudian al-qard, barang, yaitu uang yang dipinjamkan. Uangnya ini harus jelas harganya, jelas nominalnya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, ya. Kemudian ada sigat ijab qabul, perjanjian tertulis, ya. Ada perjanjian tertulis. Ya, sebaiknya tidak berhutang. Kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Tapi kalau terpaksa berhutang, baru kita berhutang. Dan berhutang harus sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar. Jangan hobinya berhutang. Karena orang bank ini datang menyuruh kita berhutang terus. Sehingga pegawai negeri ini gajinya minus. Ya, minus karena sudah SK-nya digadaikan di bank. Gajinya minus pula lagi. Ya. Karena sekarang ini beli motor kredit, beli lemari kredit, beli rumah kredit, beli mobil kredit, ya, semuanya kredit, penuh dengan hutang. Jadi kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Kalau harus berhutang, sesuai dengan kemampuan kita membayar. Kemudian harus ada niat untuk melunasi. Jangan berhutang niatnya tidak mau melunasi. Ya, dalam hadis dikatakan, man akhadha amwalan nas, ya, dan siapa yang mengambil harta orang dipinjam, wa yuridu adaaha addallahu anhu, dan dia berniat mau membayarnya, Allah permudah dia untuk mencari uang untuk membayar hutang. Tapi siapa yang berhutang dan dia berniat tidak mau bayar, laqiyallahu sariqan, dia nanti akan bertemu dengan Allah, statusnya sebagai pencuri. Jadi yang berhutang di dunia tidak bayar itu pencuri, ya, mencuri harta orang. Dan nanti di akhirat diselesaikan Allah, ada namanya muflis, ya, bukan mukhlis, ya. Kalau mukhlis itu mim kha lam sad. Nah, kalau ini mim fa lam sin. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu orang yang bankrupt, bangkrut? Ya. Kata sahabat, orang yang bangkrut, orang yang tak punya uang, atau berdagang tapi rugi, jangankan berlaba, pokoknya saja habis. Kata Nabi, tidak. Muflis yang Nabi maksud itu orang yang meninggal dunia membawa pahala yang banyak. Pahala puasa, pahala sholat berjamaah, pahala sholat tahajud, pahala sholat duha. Ya, tetapi di akhirat dia ditanya oleh Allah, kamu pernah berhutang di dunia? Iya. Kepada siapa? Si A, si B, si C. Bayar sekarang. Maka bayar hutang di akhirat bukan dengan uang, tapi dengan pahala. Pahala kita, fayu'khazu min hasanatihi, diambil pahala kita. Tadi yang pahalanya banyak disangka bakal masuk surga, rupanya pahalanya ditransfer untuk bayar hutang kepada orang-orang yang dia di dunia dahulu bayar hutang tapi tidak dibayar.
pahalanya diambil. Kalau pahalanya sudah habis untuk bayar hutang, tempat bayar hutang masih banyak, maka dosa orang itu ditransfer kepada kita. Jadi kalau di dunia kalau di akhirat bayar hutangnya transfer pahala dan dosa. Ya. Kalau ini pahala saya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini dosa tidak ada hubungan dengan orang lain. Baru ada namanya mizan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Jadi daripada diselesaikan Allah di akhirat hutang kita dengan cara transfer pahala dan dosa, lebih baik selesaikan hutang di dunia sebelum meninggal dunia. Ya. Jadi jangan pernah berniat tidak mau bayar karena harta orang. Kemudian ada perjanjian tertulis tadi ya, bukti tertulis. Kemudian yang berusaha pakai jaminan. Sebenarnya jaminan ini kalau dalam agama, kalau Anda saling percaya tidak perlu pakai jaminan. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Kalau Anda saling percaya tak perlu pakai jaminan. Ya. Jagalah kepercayaan orang itu. Misalnya saya pinjam uang dari Ustadz Akmal Safar, pinjam uang 20 juta. Ustadz Akmal percaya dengan Ustadz Muklis. Masa Ustadz mau lari ya? Nah, kalau percaya tidak perlu pakai jaminan. Tapi kalau tidak percaya pakai jaminan. Sekarang minjam dimanapun harus pakai jaminan. Namanya kolateral. Minjam di koperasi pakai jaminan juga? Pakai ya? Hah? Iya, karena mencari manusia jujur sekarang ini, orang yang jujur itu manula, manusia langka. Maka BI juga mewajibkan semua bank kalau memberikan pembiayaan harus ada jaminan. Dan jaminan ini lebih tinggi nilainya daripada pinjaman. Kalau pinjamannya hanya 10 juta, jaminannya nggak mungkin yang nilainya 5 juta. Ya, kalau pinjamannya 10 juta, jaminannya harus di atas 10 juta. Karena apa fungsi jaminan ini? Kalau dia tidak mampu membayar, jaminannya dijual untuk melunasi hutang. Misalnya pinjamannya 10 juta, lalu macet tidak bisa dia bayar. Jaminannya motor Scoopy. Motor Scoopy bisa dijual misalnya 20 juta. Maka yang 10 juta hasil penjualan itu dipakai untuk melunasi hutangnya, yang lebihnya 10 juta lagi dikembalikan kepada yang punya. Jadi harus ada jaminan ya. Baik. Kemudian waspada terhadap pinjol ya. Pinjol apa? Pinjaman online. Ada yang terjebak. Ya, kemarin ada juga itu mungkin ya orang di sekitar kita ini juga ya, dia mengadu kepada saya, Pak Ustadz pinjam uang lah, saya kena tipu katanya. Ya, kena tipu di pinjaman online ya. Pertama dia ikuti, lalu dia kasih 1 juta, lalu dapat dia 1.200.000 ya, lalu dia ikuti terus, akhirnya tidak dapat lagi, uangnya habis ya, akhirnya dia dililit hutang. Makanya doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini. Saya berlindung dari dililit hutang dan dipaksa orang lain. Ada debt collector ya, kalau datang debt collector itu kita sudah takut itu ya. Jadi hutang ini menjadi pikiran di malam hari, siangnya takut bertemu dengan orang yang meminjamkan.
dan juga apa? Berbohong. Berbohong ya. Kemudian kalau punya hutang cepat lunasi. Jangan merasa tenang kalau belum lunas. Ya. Belum lunas jangan merasa tenang. Kita harus berusaha melunasinya. Jangan seperti sebagian orang di Jakarta, dia punya hutang, sudah punya uang, datang orang meminta menagih. Tapi dia jawab apa? Tar sok. Apa tar sok? Hah? Entar besok. Ya, tahu-tahu mati dia. Mati membawa hutang. Jadi jangan merasa tenang kalau belum lunas hutang. Ya. Orang yang mati syahid, yukfaru lisyahid kullu syai', semua dosanya diampuni Allah. Jadi mereka yang berperang melawan Israel di orang Palestina yang berperang melawan Israel itu mati syahid. Mati syahid itu tidak disolatkan, tidak dikafani, dikuburkan dengan bajunya yang berdarah-darah itu, diampuni dosanya, tapi hutangnya tidak dimaafkan. Ya, dosa diampuni, tapi hutang tidak bisa, karena hutang berhubungan dengan hak-hak manusia. Ya, kenapa orang mati syahid tidak perlu disolatkan? Orang sudah diampuni oleh Allah kok. Kalau kita mati biasa, harusnya makin banyak orang yang menyolatkan, makin bagus doanya akan dikabulkan ya. Tapi kalau orang mati syahid nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimandikan, dikuburkan dengan bajunya yang berdarah-darah itu, semuanya diampuni, illa dain, kecuali hutangnya. Ya, kecuali hutangnya. Kemudian orang yang meminjamkan tidak boleh minta lebih, karena pinjam meminjam ini akadnya akad tabarru'. Bapak Ibu, akad ini apa? Akad ini menurut bahasa kesepakatan, perjanjian, ikatan. Ya. Jadi kalau kita sudah berakad, itu kita sudah sepakat, sudah mengadakan perjanjian. Ya. Ada akad nikah, ya. Akad itu apa? Ada dua orang yang berakad. Ada objeknya. Kalau akad jual beli, ada penjual, ada pembeli. Kalau objeknya ada barang, ada uang. Kalau ijab kabulnya, kalau dahulu ijab kabulnya itu dibaca. Saya jual air minum Aqua ini kepada Anda 3.000 rupiah. Kata pembeli, saya beli minuman dari Bapak 3.000 rupiah. Salaman, sah. Jadi ijab kabulnya dibaca. Ya, ijab kabul bil qaul. Tapi kalau dibaca semua, bisa berbusa-busa mulut kita. Apalagi kalau di mall, di Budiman. Ya, kasirnya sudah dibaca, saya jual kepada Anda Pepsodent, minyak goreng, susu, Rabun Zinso. Saya beli dari Ibu. Wah, berbusa-busa mulutnya, barisan sudah panjang pula. Ya, maka ijab kabul boleh dengan perbuatan. Namanya al-mu'atoh. Barace 3.000, kasih uang, ambil barang. Nggak perlu dibaca-baca. Ya, boleh juga dengan tulisan. Kalau barang-barang yang mahal harus dengan tulisan, tertulis. Kalau perlu ada akta jual beli di hadapan notaris. Ya. Dan kalau orang bisu pakai isyarat. Sekarang ijab kabul itu dengan klik saja. Klik. Itulah ijab kabul namanya. Ya, ijab kabul ini sekarang dengan klik. Jadi akad ini ada akad bisnis, namanya akad tijarah. Akad tijarah itu commercial contract, profit oriented, mencari keuntungan. Apa? Jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis, itu namanya akad bisnis tijarah. Tapi yang kedua akad tabarru', bukan baru' ya. Kalau baru' monyet ya. Ini tabarru'. Tabarru' itu apa? Social contract, pahala oriented. Tolong menolong, pinjam meminjam, utang piutang, wakaf,
sedekah itu namanya akad tolong menolong. Ya, makanya dalam pinjam meminjam, utang piutang tidak boleh ambil lebih. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menarik keuntungan itu adalah riba. Ya. Saya Ustadz Zulfahman pinjam uang sama saya 1 juta. Berapa lama Ustadz? 1 bulan. Kalau 1 bulan bayarnya 1.100.000. Kalau 2 bulan 1.200.000. Kalau 3 bulan 1.300.000. Kalau 10 bulan berapa? 2 juta. Ya, kan kecil Pak. Iya kecil, lama-lama jadi besar. Itu bunga itu sebenarnya sewa uang. Uang saya 1 juta bisa saya pakai untuk kepentingan saya. Tapi karena saya beri pinjaman kepada orang, saya nggak bisa pakai. Maka orang yang meminjam harus bayar sewa. Sewa apa? Sewa uang. Ya, sewa uang itu adalah bunga. Jadi kalau pinjam meminjam itu akadnya tolong menolong, tidak boleh minta lebih. Kalau mau minta lebih dialihkan ke akad tijarah, ada akad jual beli. Ya, akad jual beli. Ini misalnya saya pinjam uang 10 juta pada Ustadz Zulfahman. Kata Ustadz Zulfahman, kalau 10 juta Pak Ustadz bayarnya 14 juta. Riba itu namanya. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Kalau mau menghasilkan uang harus ada barangnya. Ditanya, Ustadz 10 juta itu untuk apa? Saya bilang saya mau beli HP. HP-nya kayak apa? Disebutkanlah HP-nya. Oh oke lah. Maka Ustadz Zulfahman belikan HP 10 juta. Lalu Ustadz Zulfahman bilang, ini Ustadz, HP yang Ustadz pesan sudah saya belikan. Harganya 10 juta. Saya jual sama Ustadz 14 juta. Halal dia. Ya, tapi kalau pinjam 10 juta, bayar 14 juta, riba. Tapi kalau ada barangnya, maka dia jadi halal. Jual beli kredit itu, maaf ini teman-teman kita dari Salafi, bahwa jual beli kredit itu haram. Ya, jadi Anda hidup di dalam lingkungan riba. Ya. Beli motor kredit riba, beli mobil kredit riba, rumah kredit riba, semuanya riba. Ya. Tapi pinjam meminjam kalau ada barangnya, jual beli kredit itu dalam bahasa apa namanya? Al-bai' bit taksid. Ya, itu dibolehkan ya. Karena kalau orang punya uang dia beli cash. Kalau nggak punya uang dia beli kredit, bayar pakai angsuran. Dulu namanya BBA dulu. Bai' bisamanin ajil. Karena pakai bahasa Arab susah ngapalnya. BBA itu apa? Beli bayar angsur. Beli bayar angsur ya. Baik, itu kemudian apa? Ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah yang baik ketika bayar hutang. Ya, saya pinjam uang 5 juta pada Ustadz Zulfahman 1 bulan. Lalu sudah 1 bulan saya bayar 5 juta. Saya tambah dengan limau 5 kilo dari Gunung Omeh atau dari Pasaman. Itu tidak riba. Sebagai tanda terima kasih Ustadz, karena saya bisa pinjam 5 juta, saya bisa bayar uang sekolah anak. Sebagai tanda syukur terima kasih saya tambah dengan 5 kilo limau. Ya, tapi syarat tidak boleh disyaratkan di awal. Kalau disyaratkan di awal jadi riba. Ustadz kalau minjam 5 juta, nanti bayarnya 5 juta tambah limau 5 kilo. Ya, itu. Baik. Oke, pengertian hukum. Ya, udah ya. Berniat melunasi hutang, cepat bayar hutang. Kemudian ada perjanjian tertulis, menyiapkan jaminan. Ya,
Kalau di lembaga keuangan ketika orang mau minjam itu dicek 5C. 5C dicek. Ketika kita mau minjam dicek apa? 5C. Apa C betul? C pertama karakter. Dilihat dulu siapa yang minjam nih. Orang baik atau tidak. Ada BI checking. BI checking apa? Apakah kita sudah masuk blacklist? Pernah minjam di bank muamalat tapi nggak bayar, nggak lunas, macet. Kalau sudah masuk blacklist nggak bisa minjam di tempat lain lagi. Ya, karakternya apa? Bagaimana karakter orang ini? Apakah dia orang baik-baik? Apa tidak? Ya. Kemudian apa? Kolateral, jaminannya. Ya. Apa yang jadi jaminannya? Ya. Apa yang jadi jaminannya? Apa tadi? Karakter, kolateral, apa lagi? Capability, kemampuannya membayar. Ya, kemampuannya membayar. Kemampuannya membayar berapa? Ditanya gajinya berapa? Pegawai negeri ditanya, gajinya 6 juta. Yang bisa dipotong oleh bank hanya 2/3 agar sepertiga tetap menjadi miliknya. Jangan sampai dia gajinya 6 juta, bayar angsurannya 6 juta. Dengan apa dia makan? Ya, jadi bank hanya bisa memotong paling banyak 2/3 dari gajinya. Sepertiganya masih bisa untuk dia ya. Jadi apa tadi? Karakter, collateral, capability, kemudian kondisi ekonomi saat ini. Ya. Apa yang satu lagi apa? Kapital. Ya, alhamdulillah. Kapital modalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua bankable apa? Bisa berhubungan dengan bank. Ya, bisa. Tapi kalau ibu-ibu yang menjual sayur di pasar ini itu unbankable. Apa unbankable? Tidak bisa berhubungan dengan bank. Ya. Dia pinjam sama julo-julo tembak namanya. Julo-julo tembak. Jadi ama-ama yang menjual sayur di pasar pagi, di pasar raya itu, dia didatangi oleh orang yang meminjamkan ini, pinjamnya 1 juta. Tapi dikasih 900.000. Bayarnya per hari 30.000 selama 40 hari. 30.000 sehari selama 40 hari. Dia datang terus minta tiap hari. 30.000 kali 40 berapa? 1.200.000 ya. Padahal yang dipinjam berapa? 900. Itu kata Pak Gamawan Fauzi, bank ampe tujuan, pinjam ampe bagi tujuan. Bang pena bro ya. Itu karena mereka tidak bisa berhubungan dengan bank. Karena kalau ibu-ibu menjual sayur itu ditanya laporan keuangannya, jaminannya, ya, surat izin usaha, cash flow, mana ada dia cash flow itu, ya. Makanya yang dia ikut apa, julo-julo tembak, ya. Saya kira itu dulu. Yang penting apa? Ini, ya tadi ya. Jadi kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Kalau mau berhutang sesuai dengan kemampuan bayar hutang dan berniatlah untuk membayar. Jangan menunda-nunda pembayaran hutang. Orang yang punya kemampuan tapi dia menunda-nunda pembayaran hutang boleh diberi sanksi. Ya, boleh dikenakan denda. Begitu saja dulu karena sudah jam berapa? 9:30. Nanti ada lagi materi berikutnya. Jam berapa? Saya jawab. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, ini kalau saya tidak bisa ada Ustadz Akmal Safar. Ustadz Akmal Safar ini Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Sumbar, bersama Ustadz Dr. Muhammad Ridho Nur. Ya. Baik. Ya, siapa dulu? Ini dulu.
Iya, Aisyah dulu. Si asal warna dia. Ustaz yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Satu, apakah orang yang tidak bisa membayar hutang kepada kita lalu bisa dijadikan zakat kepadanya? Oh, iya. Kalau bisa, berarti ada hal yang bisa melepaskan dia dari keadaan hutang. Yang kedua adalah, apakah tadi Ustaz menyampaikan kalau tidak ada rasa kepercayaan yang penuh, maka harus dipakaikan sebagai jaminan. Nah, kalau di sebuah lembaga gaji kita sudah dipotong dengan angsuran setiap bulannya, lalu sudah dipastikan pula bahwa alamat kita sudah tahu masing-masing, apalagi kalau statusnya adalah seorang guru, Iya. apakah mesti juga dimintakan boro kepadanya? Iya. Kalau masih dikasih boro, itu namanya picayo lagi mana enggak. Ini mohon maaf Pak Pilihan nyinggung ya, cuma mananya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Ustaz, siapa nama Ustaz pulang? Hah? Ustaz Edi Novrial, Pak. Oh, Ustaz Edi ya? Ya. Baik. Yes. Atau dijawab dulu ya supaya tidak lupa ya. Jadi kalau orang yang berhutang sedang dalam kesulitan, maka petunjuk Al-Quran supaya diberi tangguh. Ya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu sedang dalam kesulitan, dikasih waktu. Misalnya dia biasanya angsurannya 3 juta sebulan. Karena Covid sekarang, Bapak bisa berapa? Cuma 1,5 juta. Oke. Angsurannya dikurangi. Biasanya dia bayar angsuran 3 juta, sekarang jadi 1,5 juta. Waktunya ditambah, tapi hutangnya nggak boleh ditambah. Ya, hutangnya tidak boleh ditambah. Kemarin ini waktu musim Covid ada namanya relaksasi ya. Relaksasi dari pihak bank, termasuk anggota-anggota DPR provinsi itu juga minta relaksasi. Karena perjalanan dinasnya sudah berkurang karena Covid dulu. Jadi wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu sedekahkan itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Jadi tadi mau dikasih apa? Zakat saja? Ya boleh. Udah. Ini zakat saya itu aja lah sama kamu. Kan dimaafkan, diputihkan ya. Jadi disedekahkan sajalah. Ya, karena itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak mau caranya dikurangi angsurannya sesuai kemampuannya, ditambah waktunya, tapi utangnya tidak ditambah. Yang kedua, kalau kita sudah pegawai di sini, lalu gajinya dipotong oleh bendahara gaji, ya, apakah harus minta jaminan juga? Ya, sebenarnya jaminan itu kan karena yang memberi pinjaman takut dia tidak mau bayar, ya. Maka supaya dia tenang, kalau dia tidak bayar nih sudah ada jaminannya. Tapi kalau gajinya dari sini, dari bendahara gaji dan sudah dipotong, kalau menurut saya mungkin sama dengan SK itu Pak ya. Nggak perlu lagi diminta mana jaminannya motor. Ya, di sini biasa diminta juga. Ya, ya mungkin untuk amannya ya. Hah? Untuk lebih aman kali ya. Ya, kalau pegawai negeri kan SK-nya itu ya. SK-nya ditaruh, lalu ditelepon bendahara gaji itu. Benar nggak aja gajinya segitu? Ya, karena kadang-kadang pegawai negeri suka memarkup gajinya supaya bisa dapat pinjaman besar dari bank. Maka pihak bank menelpon bendahara gaji, benar nggak dia gajinya segitu? Ya, tapi kalau
kita guru di sini gajinya sudah dipotong, mungkin kemungkinan dia lari kan tidak kecil ya, kecil. Apalagi akan dilunasi oleh bendahara gaji ya. Kalau di bank itu namanya nasabah dengan penghasilan tetap. Nasabah dengan penghasilan tetap itu lebih dipercaya. Makanya bank lebih suka memberi pinjaman kepada PNS karena penghasilannya tetap. Umur panjang, rezeki bagaan. Ya. Tapi kalau pedagang sedang banyak dia. Kalau sedang turun uangnya nggak ada ya. Jadi begitu Pak. Tapi kalau diminta juga jaminan itu kebijakan manajemen lah ya. Kebijakannya ya. Di bank juga Pak, sudahlah diminta jaminan, diasuransikan lagi. Diasuransikan lagi Pak. Ya. Kalau macet, dia minta ganti sama asuransi. Ya. Ini macet nih, ganti. Asuransi menggantinya berapa? 70%. Nanti barang jaminannya dijual lagi. Ya. Jadi orang ini takut kalau tidak terbayar. Tidak tenang orang yang meminjamkan kalau dia tidak mampu bayar. Sekarang kalau bendahara gajinya dari sini, dia mungkin nggak begitu perlu diminta jaminan. Tapi kalau diminta jaminan juga itu kebijakan manajemen lah ya. Sebenarnya tadi apa saya bilang, asalnya tidak perlu pakai jaminan kalau saling percaya. Tapi karena orang yang dipercaya ini agak susah, maka di lembaga keuangan semuanya pakai jaminan. Di bank syariah juga pakai jaminan. Tidak ada yang tidak pakai jaminan, kecuali pinjam sama teman kali. Ya, saya pinjam sama Ustaz Paman nggak pakai jaminan. Ya Pak, makasih Pak. Pak Edi. Terima kasih Pak. Nama saya Salman Pak. Salman Al-Farisi. Ada 3 pertanyaan Pak, tapi singkat-singkat sih. Yang pertama, bagaimana hukumnya memakai barang sebelum dipinjam? Contohnya, ini pertanyaan sebenarnya sepele, tapi di pesantren ini beda dengan yang praktek di lingkungan kita gitu kan. Kalau ajaran kami di pesantren, kalau kita umpamanya pakai sandal, pinjam dulu baru pakai, bukan pakai dulu baru izin ke orangnya. Nah gitu Pak. Karena kalau guru kami nyampaikan itu haram. Jadi sandal yang dipakai itu haram hukumnya Pak. Jadi ini klarifikasi ya Pak. Karena penyampaiannya seperti itu. Yang kedua, bagaimana tentang ada tidak hutang piutang selain uang dalam Islam? Itu Pak. Ini kan tadi jelas hutang piutang itu ada uang, ada barang. Apakah ada hutang piutang selain uang dalam Islam ini? Mohon penjelasannya sedikit Pak. Yang ketiga, bagaimana cara kita membayar hutang yang kemungkinan kita dulu pernah hutang tapi lupa gitu. Kan orang ini kan memang gitu Pak. Kayak kita pernah hutang ya Pak, kayak saya dulu. Tapi karena mungkin udah lama sekali itu dilupakan. Pernah nggak yang hutang gitu Pak? Mungkin bagaimana cara melunasi hutang yang sudah dilupakan gitu untuk kehati-hatian. Terima kasih. Yang punya uang tidak menagih. Yang meminjamkan tidak meminta. Kalau anak memang gak ingat lagi Pak, karena mungkin gak ada yang minta ya Pak. Oh, gak ingat lagi ya? Takut hati-hati. Iya. Baik, terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebenarnya kita tidak boleh menggunakan barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Ya. La yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi milkil ghair bi ghairi iznihi. Tidak boleh kita memanfaatkan barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Ya, cuma kadang-kadang kita pakai sepatu mau berwudu, tentu sepatu tidak bisa dibawa ke tempat wudu. Ini ada sendal orang, pakai aja lah. Niatnya mau dikembalikan, ya. Lalu dia pakai. Kebetulan orangnya sudah mau keluar, cari-cari dia nggak ada, mana sendal saya hilang katanya.
Ya. Kalau kebetulan dia keluar, maaf, saya tadi pakai sendal bapak, jadi minta izinnya belakangan ya. Tapi kalau minta izin duluan susah juga ya. Dicari dulu. Makanya di masjid itu harus disediakan sandal ya, buat umum ya. Saya juga kita tidak sepele betul itu ya. Tapi sering itu ya. Kadang-kadang saya sudah selesai sholat di masjid Nur Ihsannya hilang mana ya, tunggu rupanya orangnya di WC, lama pula keluar lagi. Ya, jadi tersiksa pula yang punya ya. Jadi sebaiknya memang jangan barang orang barang awak, sampo orang sampo awak, sabun orang sampo awak, sabun orang sampo awak, sarawa dalam orang sarawa dalam awak, bini orang bini awak. Tidak boleh, itu harus makanya hifzul mal, harta itu harus dihormati, tidak boleh diambil begitu saja ya. Seharusnya memang tapi kalau terpaksa ya itu kan terpaksa tadi ya. Tapi cepat-cepatlah, jangan lama-lama. Ya, lama pula BAB. Orang yang punya sudah mau pergi. Ya. Yang kedua tadi apa tadi? Apa? Oh, iya, pinjam meminjam uang itu al-qard. Selain uang bisa pinjam beras, pinjam baju. Ya. Kalau ariah tadi pinjam meminjam tanpa ada imbalan. Seperti pinjam buku di perpustakaan ya. Mahasiswa pinjam buku di perpustakaan kan tidak bayar loh. Tapi kalau dia terlambat kena denda, itu bukan itu untuk mengajar dia disiplin ya. Jadi kalau ariah pinjam meminjam tanpa imbalan. Kalau pinjam baju nggak pakai imbalan, misalnya Anda mau wisuda harus pakai baju putih, pinjam baju teman, pinjamlah baju putihnya. Tapi kalau pinjam pakai imbalan, jadi sewa menyewa dia, mau barale pakai baju anak daro, ya tentu dia pinjam, bukan pinjam, menyewa karena pakai imbalan. Jadi bisa pinjam beras 5 kilo, sebulan lagi dibayar dengan beras juga 5 kilo. Ya, bisa itu ya. Pinjam baju, jangan pinjam baju terus dimiliki lagi. Ya, karena banyak juga orang yang coba ya, saya bawa baju dari toko 5 buah, tahu-tahu yang dikembalikan ke toko cuma 3 buah. Ya, jadi karena nanti di akhirat, kita tahu di akhirat itu di antara pertanyaannya apa? Umurmu kemana kamu habiskan? Ya, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Sebelum masuk surga atau masuk neraka, pertama ditanya umurmu kemana kamu habiskan. Ya, karena umur ini modal hidup ya. Umur ini modal hidup. Kita bisa bertemu di sini karena masih ada umur. Kalau tidak ada umur, kita bertemu di tumor hitam. Ya. Umurmu kemana kamu gunakan? Yang kedua masa mudamu. Ini masa muda kan umur juga sebenarnya. Ya. Yang ketiga hartamu. Kalau harta 2 pertanyaannya, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Ya, jadi yang banyak harta nanti lama ditanyanya. Ya. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang miskin, tidak ya. Hartanya banyak tapi jelas halal ya. Begitu ya. Yang keempat apa? Ilmumu kemana kamu amalkan ya. Jadi pinjam meminjam dalam bentuk barang boleh ya. Kalau tanpa imbalan tadi ariah ya. Kalau pakai imbalan namanya sewa. Yang ketiga tadi apa? Oh, itulah gara-gara tidak dicatat ya. Ya, lupa ini sebenarnya bisa dimaafkan ya. Tapi kalau masih ada orang tempat berhutangnya masih ada, tidak dimintanya lagi. Tidak. Ya, lupa itu termasuk hal yang bisa dimaafkan, asal jangan dilupa-lupakan ya.
Ini mahasiswa saya tanya, siapa yang tidak sholat subuh tadi? Saya, Pak, kenapa tidak kau sholat subuh? Bangunnya kesiangan, Pak. Ya, jam berapa bangun? Jam 8:30. Kan waktu subuh sudah habis. Nggak ada waktu subuh lagi. Salah itu. Man nasiya anis salat au nama falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa salat, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Itulah waktunya bagi orang yang lupa. Jadi kalau kita bangun 8:30, ya itu waktu subuh bagi dia. Jangan bilang enggak salat subuh karena saya lupa, waktu sudah habis. Ya, jadi hutang itu kalau ingat ya bayar ketika ingat. Kalau enggak nanti, cuma kalau tidak tahu lagi kepada siapa berhutang, ya perbanyak sajalah bersedekah. Ya, perbanyak apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menutupi dosa-dosa kita masa lalu. Ya, kemarin ada yang bertanya, Pak, saya waktu mahasiswa dulu tidak sholat. Sekarang sudah umur 45, apakah harus diganti? Ya. Ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sholat yang dahulu tidak dikerjakan harus diganti. Berapa tahun Anda tidak sholat waktu jadi mahasiswa? 4 tahun, ganti sekarang. Bagaimana cara gantinya? Sholat subuh hari ini, sekali lagi sholat subuh buat mengganti. Sudah sholat zuhur hari ini, sholat zuhur lagi sekali lagi. Jadi setiap hari sholatnya 2 kali. Selama berapa? 4 tahun. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, yang sudah berlalu tak bisa diganti. Sudah fawailul lil musallin. Ya, lalu gimana? Perbanyak saja amal baik lainnya. Sholat sunat, puasa sunat, bersedekah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, karena kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lama. Saya kira demikian ya. Ada ini Ustaz ya. Tunggu sebentar. Ini tadi belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Fikar Ustaz. Pertanyaannya kan banyak gitu saya ketika kita masih anak-anak gitu ya. Ada bandel-bandelnya gitu ya. Ketika kita makan kue 3 kita bayar 2 misalnya. Bisa seperti itu. Kemudian kan masa kita anak-anak kebun balik gitu kan. Kalau kita lihat lagi, kita beli lagi ke tempat itu, orang menjualnya sudah tidak ada. Bagaimana dosa kita? Karena masih ada di nomor 1 bagaimana? Yang kedua, mungkin SD ini. Selanjutnya, barang-barang yang dilelang, misalnya ke rumah yang tidak sanggup, yang dia berutang membayar, kemudian kan ditarik oleh bank atau oleh pihak pembiayaan atau motor rumah, kemudian rumah tersebut atau kendaraan tersebut dijual. Kalau kita membeli rumah tersebut atau motor tersebut, kategori bagaimana Ustaz? Apakah itu halal? Sedangkan dia sudah mencicil, hanya tidak sanggup menyelesaikan, kemudian secara hadiah itu tidak rela dia motor tersebut ditarik atau rumah tersebut diambil oleh pihak pemberi pinjaman. Atau gimana kalau kita bisa membeli kendaraan atau rumah tersebut? Kemudian yang ketiga Ustaz, apa perbedaan pembiayaan syariah dengan tidak syariah? Kalau kita ikuti sama saja Ustaz. Survei rumah ada, barangnya ada, cicilnya ada, apa yang membedakan? Kita partai milih Ustaz. Kalau saya pernah pengalaman, saya pernah kerja di pembiayaan yang bukan syariah. FIR, di FIR. Oh, Adira. Nah, saya mundur khawatir tidak syariah, takut ini apa namanya, ada riba dan bunganya. Tapi kalau saya ikuti, yang ada sekarang hampir sama. Apa yang membedakan dia syariah dengan tidak syariah? Terima kasih. Ya, yang ketiga dulu ya. Kalau di bank konvensional namanya kredit, ya. Kalau di bank syariah namanya pembiayaan, financing. Ya. Kalau kredit itu lending money
by getting usury, meminjamkan uang dengan dapat bunga. Ya. Kalau itu meminjamkan uang dengan dapat bunga. Tapi kalau financing itu apa? Financing something by getting profit. Memberi pembiayaan pada orang tapi kita dapat untung. Ya, kalau bunga haram. Kalau untung boleh, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Memang antara bunga dengan margin beda-beda tipis. Tahu beti ya? Beda tipis. Ya. Cuma harus ada barangnya. Tadi sudah saya bilang ya. Coba baca itu ayat riba itu apa? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbatus syaitan minal mas. Ya. Orang-orang yang makan riba nanti dia tidak bisa bangkit dari kuburannya kecuali sempoyongan kayak orang gila kemasukan setan. Jadi situasi yang akan dialami ketika bangkit dari kubur oleh orang yang makan riba. Kenapa begitu ya Allah? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka berpendapat pinjam meminjam yang mengambil keuntungan sama dengan jual beli. Kalau jual beli boleh ambil untung, pinjam meminjam boleh juga dong. Ya. Tapi dibatalkan Allah, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah halalkan jual beli tapi haramkan riba. Jadi bedanya kalau dalam pembiayaan syariah harus ada barangnya. Harus ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya, tapi karena dalam prakteknya hanya pakai wakalah ya. Kamu sajalah yang beli barangnya gitu ya. Seharusnya kalau saya mau beli motor, wahai koperasi tolong belikan motor. Motor Scoopy itu kalau cash 20 juta. Kalau kredit 1 tahun berapa? Misalnya 23 juta. Ya. Harusnya lembaga keuangan beli motornya. Baru jadi milik dia, dijual kepada anggota. Ini saya beli 20 juta, saya jual kepada Anda 23 juta. Boleh dibayar angsuran per bulan sekian. Ya, harus ada barangnya. Baru dia halal, jual beli namanya. Tapi barangnya ini sekarang diganti dengan surat apa? Wakalah. Karena lembaga keuangan tidak mau repot-repot beli barang. Saya wakilkan saja nih, saya kasih uang, Anda belilah barangnya. Nanti yang diminta adalah bukti ya, invoice-nya, RAB-nya, ya, ya itu sudah sesuai lah dengan syariah namanya ya, karena sudah ada jual belinya, ya. Jadi kalau mau merubah dari akad pinjam meminjam yang tolong menolong, mau cari untung, dialihkan ke jual beli. Jual beli itu halal, ya. Jadi memang kalau orang melihat beda, sama aja katanya. Ya, tapi sebenarnya tidak sama ya. Serupa tapi tak sama ya, serupa tapi tak sama ya. Begitu, jadi ada barangnya. Satu lagi apa? Kalau di bank konvensional dia mau memberikan pinjaman untuk tempat pelacuran, hiburan malam. Ya. Yang penting Anda bisa bayar. Itu. Kalau bank syariah nggak mau. Kemarin ada di Bank Nagari, orang mau bikin kolam renang, perlu pembiayaan dari Bank Nagari Syariah. Kebetulan saya waktu itu di sana, kami tanya, kolam renangnya syariah enggak? Lalu, mana ada kolam renang yang syariah katanya? Apa tanda kolam renang syariah? Apakah berenangnya pakai jilbab? Hah? Ada yang syariah tuh di Askia. Di Askia itu pakai jam ya, Pak? Hah? Pakai waktu ya? Iya, dari pagi sampai jam 12 laki-laki. Bisa kalau begitu boleh. Jadi kalau yang konven itu spa ya? Apa spa? Nah, ada minuman keras, dikasih semua itu, yang penting you bisa bayar. Ya, tapi kalau syariah dilihat dulu ya.
Kalau yang kayak gitu nggak apa. Jadi kita jangan ikut-ikut apa itu syariah tuh. Bank syariah lebih kejam daripada bank konven. Ya. Kalau bukan kita yang membesarkan, siapa lagi ya? Ya, memang mungkin masih ada yang Islamic banking is not Islamic. Ya, bukan karena mengislamkan bank itu tidak semudah begini ya. Sambil berjalan dia diperbaiki. Karena dia ada pengawasnya. Ada dewan pengawas syariah yang ikut menanggung dosanya kalau dia membolehkan yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang ketiga tadi ya. Yang kedua tadi apa tadi? Oh, waktu kecil, waktu SD makan bakwan 5 buah, bayar 2. Ya, karena orang berdosa itu kan setelah akil balik ya. Akil balik itu apa? Kalau SD sudah akil balik belum? Sudah mumayyiz ya? Ya mungkin kalau anak-anak masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau sudah dewasa, jangan menjadi kebiasaan. Nanti makan bakwan 10, bilangnya 3. Ya. Tapi kalau untuk menutupi keraguan-raguan itu, ya perbanyak saja sedekah. Ya, mungkin saya dulu waktu kecil suka mencuri jambu. Ya, waktu kecil makan bakwan 5, bilang 2. Ya sekarang mau bayar kemana? Ya, perbanyak saja sedekah. Pertama dia masih anak-anak ya. Mungkin bisa dimaafkan, tapi jangan menjadi kebiasaan. Ya. Apalagi yang satu tadi? Oh ya, jadi ini ya, kalau kita beli motor kredit melalui FIF, misalnya 3 tahun, kita sudah bayar angsuran 2 tahun, ya, lalu macet, lalu disita ya. Diambil motornya tanpa memperhitungkan bayar angsuran yang sudah dibayar 2 tahun itu. Ya, kan zolim itu. Ya sudah bayar 2 tahun ya, tinggal setahun lagi, atau mungkin tinggal 8 bulan lagi, macet, langsung ditarik. Kadang-kadang yang punya motornya juga ditukar motornya itu onderdilnya dengan yang apa? Dengan yang KW-KW ya. Akhirnya ditarik lalu dilelang. Apakah dia dapat apa enggak? Uang angsuran yang sudah dibayar selama 2 juta itu ada diperhitungkan enggak? Tidak kan? Ini zalim ini namanya. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Tapi itu aturan negara kita ya. Dilelang oleh lembaga lelang. Ya kalau kita beli, kalau dalam syariah angsuran yang sudah dibayar 2 tahun itu diperhitungkan gitu. Ya, tidak dianggap hilang begitu saja. Dia sudah bayar berapa tinggalnya. Jadi yang tinggalnya itu yang disuruh dicarikan solusinya ya. Tapi kalau membeli barang lelang, ya karena ini sudah resmi menurut aturan negara ya. Ya kalau beli mobil lelang murah ya. Ya masuk ragu-ragu juga lah itu ya, subhat ya. Karena jangan-jangan dia sudah bayar lunas, sudah bayar angsuran 2 tahun, hanya tinggal 8 bulan lagi misalnya, tahu-tahu diambil oleh pihak yang apa ya. Tapi ya mungkin nanti ada Ustadz Akmal ya. Ragu-ragu kita ya. Tapi bisa jadi boleh karena itu sudah sesuai dengan aturan negara. Sudah sesuai dengan aturan negara. Kita tidak tahu apakah ini asal usulnya ya. Asal usulnya itu dari mana? Barang lelang itu kan apakah dari yang asal usulnya kan tidak tahu. Kalau kita tidak tahu asal usulnya, maka tidak apa kita membelinya. Ya, tapi kalau kita ragu, sama dengan orang Cina memberi sumbangan ke masjid, ya boleh diterima. Tapi kalau kita tahu ini dari hasil judi, tentu tidak bisa diterima. Kalau kita tidak tahu, itu dianggap barang yang boleh dibeli ya. Saya kira demikian.
Ada lagi? Cukup ya? Cukup karena waktu sudah habis. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Mungkin Bapak Ibu tidak puas. Kalau tidak puas, mendorong kita untuk lebih membaca lagi dan belajar lagi. Mohon maaf. Semoga kita lebih berhati-hati karena uang kita nanti, harta kita akan ditanya. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.